pastinya masih tetap semangat ya Dek, tetap semangat untuk memuji Tuhan. Dan terlebih hari ini kita bersyukur masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk melaksanakan PA kita. Terima kasih adik-adik yang tetap setia bersama-sama dengan Kak Sabet, guru KKR kalian. Hari ini kalian akan mengikuti PA bersama dengan kakak. Makanya satu hal yang selalu Kak Sabet ingatkan, jangan tinggalkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa tetap semangat menjalani hidup kita. Oke? Sebelum kita mulai PA kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Tuhan masih memberkati kami semua, anak-anak PA, anak-anak pra-remaja, dan juga Kak Elizabeth yang sudah Tuhan siapkan untuk melayani acara PA pra-remaja pada siang hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kemampuan dan usaha kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau memulai PA kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan sabda Tuhan, dan kami juga akan memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari Bapak berkati ibadah PA kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan melalui PA ini pun kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terpuji namamu Bapa yang baik. Ini sembah, doa, dan syukur kami datang memohonkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri ya. Kita mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap baik di dalam hidup kita. Yuk kita angkat pujian ini. Semangat ya. Kebaikan Tuhan semata. Oke, kita masih memuji Tuhan, pertanda bahwa kita tetap satu di dalam Tuhan. Meskipun kondisi hari ini adik-adik kita ber-PA masih harus di rumah, walaupun kerinduan kita ingin bertatap muka, tapi karena belum diperkenankan oleh Tuhan, kita tetap bersyukur dan kita katakan bahwa di dalam Yesus kita bersaudara. Ya, katakan kepada teman-teman kita ya, mungkin ada yang bersama adiknya atau abangnya ber-PA, kita katakan dalam Yesus kita bersaudara. Oke, kita angkat pujian ini ya. Sudah siapkan Alkitabnya ya. Oke, silakan duduk.
kita mau berdoa, ambil sikap yang baik. Kita siapkan diri kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu mari kita mau berdoa, mau membaca firman Tuhan untuk PA kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji nama-Mu, dan saatnya kami mau mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong Kak Elizabeth melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga urapan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan Kak Elizabeth untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kami yang mendengarkannya, anak-anak pra-remaja juga, Tuhan siapkan hati kami. Dengan hormat kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan juga mampukan kami mentaatinya dengan setia melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tidak sia-sia menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga mau untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semuanya Bapa yang baik, karena kami sudah siap menerima sabda-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ya, Efesus di Perjanjian Lama pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-15 kita baca bersama-sama ya. Oke, sudah siap ya? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke, adik-adik, tema kita hari ini sempurna di dalam Kristus. Ya, kalau berbicara tentang sempurna, pasti semua orang pengen hidupnya sempurna. Tetapi sempurna di dalam Kristus itu sama nggak dengan sempurna yang kita pikirkan selama ini? Pasti jauh berbeda ya adik-adik. Nah, kalau tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ini, sebelumnya di atasnya ada satu yang menjadi kerinduan Rasul Paulus, seperti judul perikop kita di pasal keempat, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Di atas Paulus menasihatkan adik-adik, ada satu nasihat yang dia mau sampaikan kepada jemaat yang di Efesus. Apa itu? Paulus katakan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, adik-adik pasti tahu ya, waktu
sewaktu Rasul Paulus menulis surat ini, kondisinya sedang di dalam penjara. Jadi kondisi yang sangat-sangat tidak enak. Mungkin Paulus pun sudah lelah, sedih, tetapi kerinduan untuk tetap menaburkan firman Tuhan, kerinduan untuk tetap berharap jemaat-jemaat yang dilayani Paulus selalu sehati. Dan yang menjadi satu kerinduan Paulus adalah dikatakannya, hendaklah hidupmu berpadanan seperti yang diharapkan oleh Kristus sesuai dengan panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan rasa kasih kepada sesama. Nah, masuk kita ke ayat yang ke-13. Setelah Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk tetap hidup seturut dengan panggilannya sebagai orang percaya, yang tadi Kak Sabit katakan, rendah hati, lemah lembut, sabar satu dengan yang lainnya. Ke ayat yang 13, Paulus katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, adik-adik, ayat ini sangat dalam maknanya. Karena apa? Paulus ataupun di dalam suratnya ini dia sampaikan kerinduan Yesus itu, adik-adik, buat kita. Kita tidak bertumbuh begitu-begitu saja. Seperti kita waktu lahir bertumbuh mulai dari lahir bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian akhirnya menikah dan tua. Dan akhirnya kita kembali kepada pencipta. Nah, hari ini Paulus katakan kita harus bertumbuh ke arah kesempurnaan yang dikehendaki oleh Kristus. Nah, rupanya kesempurnaan yang diinginkan oleh Yesus Kristus di dalam kita sebagai anak-anak pra-remaja bukan berarti, wah, saya tidak punya kekurangan, teman saya pun tidak punya kekurangan. Tidak. Nah, ini rahasianya kepenuhan di dalam Kristus dan sempurnanya di dalam Kristus itu gimana ya Kak Sabet? Nah, rupanya Paulus mengatakan, adik-adik, seperti yang di atas tadi nanti ada dibaca di ayat yang pertama dan seterusnya, setiap orang Kristen diberikan karunia yang berbeda-beda. Sama seperti tubuh kita. Kita ini satu tubuh di dalam Kristus, begitu juga tubuh kita. Ya, bermacam-macam anggota tubuh kita. Ada yang kepala, ada tangan, ada mata, ada hidung, dan sebagainya dan seterusnya. Dan fungsinya pasti berbeda-beda. Dan tangan ini juga memperlengkapi mata. Kalau tidak ada tangan, mata ini juga nggak bisa dibersihin. Kalau tidak ada kepala, kita nggak bisa melihat karena ada mata di situ. Nah, Paulus katakan setiap orang Kristen punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Supaya kita sempurna di dalam Kristus. Nah, ini kuncinya adik-adik para remaja. Kuncinya apa Kak Sabet? Jangan pernah menyepelekan teman kita. Jangan karena kita punya kelebihan, cukuplah kelebihanku ini buat aku saja. Tidak. Misalnya, ya adik-adik ada yang pintar bernyanyi. Ya kan? Satu gak pintar bernyanyi, pintar main musik. Supaya kita sempurna pelayanan kita, pertumbuhan kita, dan orang lain bisa melihat kita orang Kristen. Nah, pemusik tadi memperlengkapi penyanyinya. Yang pintar nyanyi anak remaja harus ada pemain musiknya kan, supaya dia bisa mengembangkan talentanya. Dan kemudian ada yang mungkin dia pintar ya adik-adik, misalnya melukis. Yang satu cuma pintar menggambar, tapi mewarnai dia tidak bisa. Nah, satu menggambarkan lukisan, yang satu mewarnai lukisan itu yang sudah digambar oleh temannya. Sehingga apa? Akhirnya menjadi satu lukisan yang sangat bagus ya. Nah, adik-adik, kita melihat kondisi saat ini, Kak Sabit bisa melihat ya banyak anak-anak pra-remaja yang terkadang dia menjadi minder, menjadi menutup diri karena apa ya? Kita sendiri yang membuat teman kita tidak bertumbuh. Ya misalnya kalau teman kita tidak punya kemampuan, ya jangan diledek.
Tetapi mari kita belajar menutupi ketidakmampuannya dia, seperti yang Kak Sabit bilang tadi. Ya, dia tidak bisa main musik sebenarnya. Kalau dia bisa main musik, dia bisa menyanyi, ya bisa-bisa aja dia langsung memuji Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik. Kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Mari kita saling melengkapi. Yang kurang dilengkapi oleh yang lebih. Yang lebih melengkapi yang kurang. Pasti adik-adik punya kekurangan. Pasti juga kita punya kelebihan. Mari kita tutupi yang kurang itu dengan kelebihan kita, sehingga itulah yang dikatakan Tuhan, kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Nah, itu hebatnya orang Kristen. Ya, hebatnya orang Kristen, kita merasa bahwa saya juga bagian dari teman saya yang lain. Teman saya yang kurang itu juga adalah bagian dari saya. Bagaimana saya memperlengkapi dia, bagaimana saya menutupi kekurangan dia. Dan akhirnya dari saling menutupi kekurangan dan saling berbagi di dalam kelebihan, itulah dikatakan apa? Kita sempurna di dalam Kristus. Kalau dunia ini tidak akan pernah memberikan kesempurnaan kepada kita. Nanti pada waktunya kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Ya, kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan Paulus di ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, di sini kuncinya, adik-adik. Kalau kita tidak saling menuding, saling menyalahkan, saling melihat kekurangan teman, orang lain akan gampang apa? Membawa kita kepada pengajaran yang sesat. Tetapi kalau kita bersatu menutupi kekurangan teman, ya, tidak mengumbar-umbar kekurangannya, bahkan tidak membuli dia di medsos, mengajak teman-teman untuk misalnya adik-adik ya, mengajak temannya untuk menghina teman-teman yang kurang itu. Nah, orang lain akan melihat, wah, bagaimana ini orang Kristen. Tetapi kalau kita memperlengkapi teman-teman kita tadi, dikatakan oleh Paulus, orang lain tidak gampang membawa kita kepada pengajaran yang sesat. Jadi semakin hari kita tidak lagi seperti anak kecil, tapi semakin hari kita semakin bertumbuh seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga akhirnya di ayat 15 Paulus katakan, setelah kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat, karena kita bersatu dan saling melengkapi, dengan teguh berpegang kita kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi dasar daripada semuanya itu adalah, adik-adik, di hati kita harus ada kasih Kristus. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin kita mau berbagi ya. Nah, kalau ada kasih, kita tidak mengumbar-umbar kelemahan teman kita, tidak mengumbar-umbar kekurangan teman kita. Tapi karena kita mengasihi dia seperti Kristus, ya, yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kekurangan diri kita, begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Dasar hidup kita adalah kasih Kristus, sehingga kita tidak akan mengumbar-umbar kekurangan teman ataupun memojok-mojokkan kelemahan teman. Dan akhirnya di ayat 16 Paulus katakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Nah, adik-adik, ketika kita sudah saling melengkapi, dan akhirnya semua kekurangan kita itu akan ditutupi, kita bertumbuh menjadi sempurna, karena yang kurang tadi ditutupi oleh yang punya kelebihan, dan akhirnya kita mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, seperti tema kita hari ini, adik-adik, sempurna di dalam Kristus, ya, ini bisa kita capai jikalau kita seperti kata Paulus tadi, hidup saling mengasihi, ada kesabaran, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan di dalam kita. Akhirnya apa? Kita akan disempurnakan oleh Kristus. Ya, adik-adik, sharing firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Dan Kak Sabet punya satu pengharapan. Kita harus tidak sama seperti orang lain yang tidak punya kasih. Ya, kalau dunia sekarang apalagi di medsos ya, jadi ya, mungkin banyak orang yang dibully-bully sampai akhirnya apa? Karena saking stresnya, orang-orang memojokkan dia, membuli dia, bunuh diri. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang menebar kasih, ya, menebar kasih, supaya orang yang punya kekurangan itu pun menikmati kasih daripada Tuhan melalui kita. Oke, sekian sharing firman Tuhan kita di dalam PA Praremaja hari ini. Mari bertumbuh di dalam Tuhan, jangan lagi seperti anak-anak, tetapi kita mau menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dan pada waktunya nanti kita akan disempurnakan oleh Kristus di dalam
kehidupan sebagai orang percaya. Oke, adik-adik, sekian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu yang terambil daripada Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan boleh ingatkan kami hari ini supaya kami boleh memperlengkapi setiap kami sebagai anggota tubuh Kristus. Pasti kami punya kekurangan, pasti juga teman-teman kami punya kelebihan. Dan kami ingat, jikalau kami mau saling melengkapi di dalam kekurangan kami, disitulah kami disempurnakan oleh Tuhan. Pada waktunya nanti Bapa, kami akan disempurnakan oleh Kristus jikalau kami tetap hidup saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Dan satu lagi Tuhan, ajari kami untuk tetap rendah hati, lemah lembut, bisa menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman kami. Begitu juga kami mau belajar menerima kekurangan dan kelemahan pribadi kami sendiri dulu. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada siang hari ini. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sudah kita dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Kita kumpulkan persembahan kita angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa bersama-sama mendoakan persembahan kita dan beberapa topik doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk berkat rezeki yang masih Tuhan berikan kepada orang tua kami yang sudah menjadi saluran berkat kepada kami. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami di dalam ibadah PA kami pada siang hari ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini Bapa, sehingga boleh menjadi persembahan yang kudus dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya persembahan ini pun boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan lewat pelayanan di rumah Tuhan, di gereja kami GPKB Rogo Celita, dan dimanapun boleh ada pelayanan dilakukan. Apa yang tinggal di dalam diri kami melalui berkat rezeki yang diberikan orang tua kami, Tuhan yang ajari kami mengelolanya dengan baik. Begitu juga usaha pekerjaan orang tua kami, Tuhan memberkati sehingga melalui usaha pekerjaan orang tua kami, tingkap-tingkap langit rezeki boleh tercurah ke tengah-tengah keluarga kami. Orang tua kami pun boleh diberkati dengan kesehatan, sukacita, semangat, dan terlebih kami juga anak-anak orang tua kami boleh mensyukuri akan kebaikan Tuhan, menghargai akan pengorbanan orang tua kami yang
sudah tetap setia, memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih juga kami berdoa untuk saat ini di tengah-tengah kondisi dan situasi dunia ini, bahkan negara kami teristimewa di mana saat ini Tuhan pandemi COVID-19 masih juga terus mewabah. Tuhan, hanya satu pengharapan kami, karena Engkaulah yang memiliki dunia dan segala isinya, dan juga Engkau yang mengendalikan semuanya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami tidak terpapar oleh virus ini Bapa. Jagai kami dimanapun kami berada, biarlah kami juga boleh mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintahan kami. Ingat kami mencuci tangan setiap waktu Bapa, memakai masker, dan juga menjaga jarak ketika kami harus keluar rumah kami. Dan sebisa mungkin Bapa, kami tidak pergi kemana-mana, sebab kami menjaga kesehatan kami dengan setia melakukan aktivitas kami dari rumah. Engkau juga memberkati studi kami Bapa, anak-anak pra remaja ini, pasti mereka di dalam keadaan lelah, mungkin juga kebosanan Bapa, harus mengikuti pelajaran mereka, studi mereka via online. Tapi inilah yang harus kami hadapi. Ajari adik-adik para remaja kami tetap sabar. Kami yakin pada waktunya nanti Tuhan akan menjawab doa kami. Situasi dan kondisi ini akan kondusif, dan kami bisa kembali melayani Tuhan, bisa kembali berstudi di sekolah kami, bahkan bisa kembali bertatap muka dengan teman-teman kami di rumah Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu kami yang sudah melayani kami hari ini, Kak Elizabeth. Berkati juga Nora, Nandelio, kakak kami yang sudah setia mendampingi ibadah PA pra remaja ini dengan mengiringi musik. Tuhan juga memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, sehat-sehat dan tetap semangat bersuka cita melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kakak kami Nora Nandelio. Terima kasih Bapak untuk PA kami yang sudah boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang memberkati, menjaga dan menemani kami dimanapun kami berada, supaya kami tetap setia hidup di jalan Tuhan. Inilah doa persembahan kami, syukur kami kepadamu, dan doa syafaat kami panjatkan kepadamu di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, PA pra remaja kita sudah selesai. Sebagai penutup ibadah PA, kita mau angkat satu pujian, yaitu lagu kita Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke, sambil mukanya yang senyum ya, seperti Kak Saber. Ayo kita angkat pujian ini. Ayo tunjukkan wajahnya yang senyum walaupun ikut PA di rumah ya. Ber-PA pada siang hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tetap setia, semangat dan bersuka cita.